Cek. Halo. Oh, kok masih sih? Cek. 1, 2. Orang ngomong game. Cek. 1. Aman toh? Betul berarti bertiga join. Aman ya? Nggak ngingin kan? Dem nginging ora dem. Shalom Jemaat yang terkasih, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tutorial cara menggunakan aplikasi Zoom. Nah, yang pertama, kita mengklik link Zoom yang telah diberikan. Setelah itu, kita pilih buka dengan aplikasi Zoom. Lalu, kita akan diminta untuk memasukkan nama kita. Nah, setelah memasukkannya, kita tekan OK. Dan kita menunggu untuk terkoneksi dengan Zoom.
Pada saat tampilan sudah seperti ini, artinya kita sudah terhubung dengan aplikasi Zoom. Namun, kita belum bisa mendengarkan audio dari aplikasi Zoom ini. Nah, untuk dapat mendengarnya, kita bisa mengklik Join Audio, lalu pilih Call over Internet. Nah, pada saat kondisi seperti ini, kita sudah bisa terhubung dan juga mendengarkan audio dari aplikasi Zoom. Lalu, jangan lupa untuk klik mute agar suara kita tidak mengganggu partisipan lain yang ada di aplikasi Zoom. Jika kita ingin berbicara, kita bisa klik unmute seperti ini. Lalu, jika sudah selesai, kita bisa klik mute kembali. Kemudian, terdapat beberapa pilihan lain. Jika kita ingin menyampaikan pendapat, kita bisa angkat tangan kita dengan cara klik more, lalu kita klik raise hand. Nah, akan muncul tanda seperti ini. Setelah selesai berbicara atau setelah selesai dipersilahkan, kita bisa turunkan tangan kita kembali dengan memilih lower hand. Oke, demikian tutorial untuk menggunakan aplikasi Zoom. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak itu namanya latihan. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, juga adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar semua? Baik? Kalau baik, kita acungkan jempol. Oke. Hari ini kita kembali bertemu di dalam acara pendalaman Alkitab. Masih tentang Prapaskah. Dan saya berharap perjumpaan-perjumpaan virtual yang seperti ini masih terus menjadi perjumpaan yang dirindukan oleh jemaat sekalian. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita akan ditolong oleh tema yang begitu indah, yaitu Injil bagi segala makhluk. Injil bagi segala makhluk. Saudara-saudara, apa itu artinya? Banyak orang yang menyangka bahwa yang namanya pendalaman, bukan pendalaman ya, yang namanya PI atau pekabaran Injil itu hanya dilakukan untuk sesama manusia. Nah, tapi ini kok segala makhluk. Nanti dasarnya apa, kita akan bersama-sama belajar, dan bagaimana nanti penerapannya kita nanti bisa sharing bersama-sama. Baik, sebelum kita memulai mendalami hal ini, kita akan memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari saya hantar.
mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami rasakan sepanjang hari ini, untuk setiap peran yang boleh kami jalani, untuk setiap tanggung jawab yang boleh Tuhan sertai di dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Allah, malam hari ini, kami bersapa dengan saudara-saudara kami untuk bersama-sama belajar tentang kehendak Tuhan atas kehidupan kami, khususnya panggilan dalam peristiwa Paskah. Tuhan tolong setiap perbincangan pada malam hari ini kiranya menjadi perbincangan yang memberkati. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih rindu untuk bergabung. Tuhan tolong upaya mereka, berkati upaya mereka. Dan saudara-saudara kami yang tidak dapat bergabung bersama dengan kami, Tuhan juga berkati setiap apa yang dilakukan. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian dari Injil Markus pasal 16 ayat 14 dan 15. Injil Markus pasal 16 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kamu sana. Oke, saya akan bacakan untuk kita semua, hanya 2 ayat. Markus 16 ayat 14 dan 15. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian bacaan kita, berbahagia kita yang mendengar dan yang memelihara firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sebelum saya masuk lebih dalam, saya ingin memberi kesempatan pada teman-teman pemuda ini untuk bersaksi melalui pujian. Dan pujian ini sangat terkait dengan tema kita saat ini. Yuk, dipersilahkan teman-teman pemuda yang sudah mempersiapkan diri untuk mengisi pujian pada malam hari ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi.
Iya, terima kasih teman-teman pemuda yang sudah mengawali materi kita pada saat ini. Seindah siang disinari terang cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara, di sini kita melihat Tuhan melibatkan, Tuhan memakai sarana untuk menyapa kita. Cara Tuhan mengasihi kita menggunakan semua hal yang ada di dunia ini. Matahari, di bait kedua tadi kita melihat laut. Ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk mengasihi kita. Dan ini berarti Tuhan hendak menunjukkan pada manusia bahwa semua yang ada di dalam dunia ini berpotensi untuk dipakai Tuhan untuk mengasihi kita, untuk menyapa kita, untuk berdekatan dengan kita. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih, salah satu persoalan yang serius yang dihadapi oleh umat manusia saat ini adalah krisis ekologi. Kalau kita bicara tentang pekabaran Injil, maka perlu diakui bahwa fokus kita seringkali hanyalah untuk sesama manusia. Kita perlu mengakui bersama kalau kita bicara tentang pekabaran Injil, fokus kita adalah untuk sesama manusia. Piye carane orang tersebut atau orang tertentu mengenal Kristus melalui saya dan seterusnya. Pekabaran Injil itu merupakan satu-satunya tugas panggilan kita sebagai gereja, sebagai umat Tuhan. Kalau dulu kita mengenal ada bersekutu, bersaksi, bersekutu, melayani, dan bersaksi ya. Nah, di dalam pokok-pokok ajaran kita, yang namanya bersekutu dan melayani itu sudah bukan tugas panggilan, karena itu sudah merupakan sebuah kemestian. Sudah merupakan sebuah kemestian yang harus kita jalani. Mestinya nek wong Kristen kuwi ya bersekutu dan melayani. Nah, oleh karena itu dua hal itu tidak disematkan di dalam tugas panggilan. Yang disematkan satu-satunya adalah bersaksi. Pekabaran Injil, mewartakan Injil. Nah, itu satu-satunya yang disematkan dalam pokok-pokok ajaran Gereja Kristen Jawa. Nah, sehingga dengan demikian kita menyadari, oh, nek kita mengaku orang GKJ menghindari persekutuan ya ora wajar. Itu berarti bukan orang GKJ. Kalau kita orang GKJ nggak mau melayani, ya itu juga bukan orang GKJ mestinya. Kan sebuah kemestian, gitu ya. Nah, itu perlu dihayati lagi. Nah, kita sekarang akan ngomong tentang kesaksian, kabaran Injil. Kalau tema kita adalah Injil bagi segala makhluk, dan tadi saya sudah mengajak kita untuk menyadari, mengakui bahwa selama ini kalau kita bicara tentang pekabaran Injil, melulu yang dibicarakan adalah tentang manusia antar manusia. Pekabaran Injil untuk si A, pekabaran Injil untuk komunitas tertentu, dan seterusnya. Jarang kita ngobrol begini misalkan, iya ya, aku mengenalkan Gusti Yesus untuk pohon itu. Gimana sih aku bersaksi tentang Tuhan Yesus kepada makhluk-makhluk lain, kepada binatang itu misalnya. Jarang. Nah, hari ini kita diberikan kesaksian yang luar biasa oleh Injil Markus. Ketika konteksnya adalah Tuhan menampakkan diri pada para murid, ya, menurut saya konteks ini khas tentang perutusan yang khusus, karena Tuhan Yesus bicara ketika ia menampakkan diri setelah ia bangkit. Nah, jadi ada suasana mistis yang mewarnai, lalu kemudian ada suasana kekhususan di sana. Oke, Bapak Ibu kalau bayangin aja deh sebagai orang Jawa, kalau diprimpeni gitu ya, ngimpi
Diprimpeni simbah putri simbah kakung gitu nggih. Tentang ngomong apa baik ngendika ngimi gitu. Walaupun itu sebenarnya hanya bunga tidur, tetapi kita kan sebagai orang Jawa akan memahami itu. Oh iya baik ngendika gini gitu misalnya. Nah, apalagi ini Tuhan Yesus yang bangkit setelah kematiannya dan menyampaikan sesuatu kepada para murid. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada apa di sana Bapak Ibu? Segala makhluk. Munculin aja nih. Ya. Pakai yang pertama pakai ini aja. Nah. Jadi di sini bukan hanya yang dikatakan kepada sesamamu manusia, tetapi segala makhluk. Makhluk ini dalam bahasa aslinya thesis, yang berarti adalah seluruh ciptaan. Kalau dalam bahasa Jawa kita cek di sana, yang dipakai adalah kata sakehing tumitah. Semua ciptaan. Saya cek lagi dalam bahasa Inggris versi KJV, di sana yang dipakai kata to every creature. Jadi semua penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan, ya, semua makhluk ciptaan itu yang dimaksud oleh segala makhluk dalam bacaan kita ini. Jadi pemeliharaan itu tidak hanya kita lakukan untuk sesama manusia, tetapi untuk segala makhluk, untuk semua ciptaan. Nah, kita akan melihat dulu ini tayangan YouTube tentang krisis ekologi yang dialami oleh kita. Dipersilahkan. Plastik adalah bahan unik yang selalu kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari minuman kemasan sampai komponen elektronik. Plastik adalah cara kita memindahkan makanan dan produk di seluruh dunia. Tapi, setelah digunakan selama puluhan tahun, bahan hebat ini telah menjadi salah satu ancaman terbesar planet bumi. Plastik tak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga tubuh kita. Sekarang, kita perlu memutuskan untuk menggunakan plastik dengan lebih bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa akibat kelalaian kita. Alasan yang membuat plastik ideal, yakni murah, dapat diandalkan, dan tahan lama, seharusnya menjadi keuntungan. Tapi, semua itulah yang menjadikan plastik ancaman bagi lingkungan kita. Setiap tahun, kita di Indonesia memproduksi lebih dari 5,6 juta metrik ton plastik baru. Itu setara dengan sekitar 40.000 populasi paus biru, hewan terbesar di dunia. Itu baru di Indonesia, belum di seluruh dunia. Hanya sebagian kecil plastik, kurang dari 10%-nya, yang berhasil didaur ulang dan digunakan kembali. Bagaimana dengan sisanya? Itu semua berakhir di sini. Ini pemandangan TPA di pinggir kota Jakarta, tempat sampah plastik dari pusat kota dibuang.